Liga Voli Korea telah melahirkan dua middle blocker berbakat untuk timnas yakni Jung Ho-yang, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dan Lee Da-hyun, Suwon Hyundai Ece Hillstatte. Jung dan Lee masuk dalam draft rookie divisi putri Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Liga Voli Korea, pada 4 September 2019 untuk musim 2019 hingga 2020. Itu merupakan hari bersejarah saat nama mereka disebut sebagai peringkat pertama dan kedua. Kedua pemain ini kelahiran 2001 dan telah tumbuh menjadi pemain yang memainkan peran utama dalam di luar klub mereka tahun ini. Mereka dengan berani mengekspresikan ambisi mereka untuk menjadi superstar, menyambut tahun mereka pada waktu yang tepat. Tahun 2024 adalah tahun di mana saya mendapatkan kepercayaan diri dalam hidup saya, kata Lee Da-hyun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya tim saya memenangkan kejuaraan Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Itu juga merupakan kemenangan pertama saya sebagai tim nasional pada Volleyball Nations League, VNL, ujar pemain kelahiran 11 November itu mengenang tahun lalu. Itu benar-benar sulit, tetapi itu adalah saat yang sangat berharga. Saya menetapkan tujuan untuk tidak melepaskan kegembiraan pada tahun ini. Timnas voli putri Korea Selatan akhirnya meraih kemenangan pertama setelah 31 laga. Korea menaklukkan Thailand dengan skor 3-1 di Maracana Zinho, Rio de Janeiro, Brasil, 20 Mei 2024. Itu merupakan kemenangan pertama Korea dalam 31 pertandingan terakhir mereka sejak VNL musim 2021. Di sisi lain, Korea tak pernah menang dalam 3 laga terakhir pada musim 2021, 12 laga di VNL 2022, tak juga menang pada 12 pertandingan pada VNL 2023, dan 3 laga pada pekan pertama VNL 2024. Kemenangan terakhir Korea pada VNL terjadi pada musim 2021, pertandingan ke-12, dari 15 laga, pada 14 Juni 2021 di Rimini, Italia. Saat itu, Korea menang 3-2 atas Kanada. Saat tahun baru dimulai, banyak orang di sekitar saya mengatakan kepada saya, "Ini tahunmu, jadi jangan cedera dan lakukan yang terbaik." Aku Jung. Bagi saya, tetap sehat dan bebas dari cedera adalah nomor 1. Karena performa tim kami bagus saat ini, saya juga berharap untuk mempertahankan tren peningkatan ini dan tersenyum pada akhir musim, ujar Jung. Sementara itu, tim pemuncak klasemen V-League 2024 hingga 2025 Pink Spider, dikabarkan merekrut pemain voli asal Polandia yakni Marta Matejko untuk meredam dominasi Megawati Hangestri dari Red Spark. Sebelumnya Pink Spider kerap tampil perkasa, hingga rekor 15 kemenangan beruntunnya dihentikan Megawati Hangestri dan kawan-kawan Red Spark. Di tengah paceklik kemenangan dari Pink Spiders, tim runner-up musim lalu tersebut mengumumkan merekrut pemain baru, sebagai pengganti pemain asing. Bahkan mereka langsung berbenah, setelah meraih hasil buruk pada 3 laga terakhir dan harus menelan kekalahan. Pasca Red Sparks dan Megawati Hangestri memberi kekalahan pertama bagi Pink Spiders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun sejak putaran pertama. Pelatih kepala Pink Spiders, Marcelo Abbondanza akhirnya bersuara, dan memberikan tanggapan atas tren buruk dari timnya yang mengalami 3 kekalahan beruntun. Pink Spiders selalu tampil perkasa dengan 15 kemenangan beruntun, dan selalu konsisten sebagai pemuncak di peringkat klasemen sementara V-League. Namun setelah bertemu Jungkwanjang Red Sparks, adalah mimpi buruk bagi Pink Spider. Adapun 3 kekalahan beruntun yang dialami Pink Spiders adalah, saat bertemu dengan Red Sparks dengan skor 3-1. Kemudian Kim Yeon-kong CS takluk dengan tim juara bertahan yakni Hyundai Hillstatte dengan skor telak 0-3. Terakhir saat Pink Spiders secara mengejutkan dikalahkan oleh tim papan bawah yakni Expressway High Pass dengan skor 0-3. Performa gemilang Megawati di Red Sparks mencerminkan dedikasi dan semangatnya untuk terus berkembang. Tidak hanya mengesankan rekan setimnya, ia juga menjadi figur penting bagi penggemar voli Korea yang mulai mengenalnya lebih dekat. Dukungan dari Pyo Sung-ju menegaskan betapa besar dampak yang Megawati berikan di dalam dan luar lapangan. Dengan keberhasilan ini, Megawati Hangestri tidak hanya membawa harum nama Indonesia di kancah voli internasional,
tetapi juga menjadi inspirasi atas bagaimana kerja keras, kerendahan hati, dan semangat kolaborasi dapat menciptakan pengaruh positif dalam sebuah tim. Di sisi lain, tim bola voli putri, Hwaseong IBK Altos mengincar posisi yang lebih tinggi dengan pemainnya, Lee So-yang, dalam keadaan sehat untuk membantu performa tim. IBK Altos finish di posisi kelima pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Mereka gagal melaju ke pasca musim selama 3 musim berturut-turut. Sejak finish kedua pada musim 2017 hingga 2018, terakhir kali mereka melaju ke Liga Voli musim semi dalam 6 musim terakhir adalah pada musim 2020 hingga 2021. Setelah musim berakhir, IBK Altos membuka dompetnya. Mereka mendatangkan outside hitter, Lee So-yang dan middle blocker, Lee Jo-ah yang masing-masing dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Kedua pemain ini merupakan rekrutan terbesar musim ini dalam pembelian agen bebas. Lee So-yang menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan sebesar 700 juta won, gaji tahunan sebesar 450 juta won. Nilai transfer Lee sebesar 2,1 miliar won selama 3 tahun atau 24 miliar rupiah. 700 juta won atau 8,2 miliar rupiah per tahun. Lee Jo-ah menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan sebesar 400 juta won, gaji tahunan sebesar 330 juta won. Karena tim berinvestasi dengan sangat antusias, kinerja mereka pun diharapkan. Namun, peringkat IBK Altos mengecewakan. IBK Altos bertahan di posisi keempat pada putaran pertama dengan 31 poin. Sementara itu, rekan sejawat di Red Sparks buka-bukaan soal Megawati Hangestri yang kerap jadi sorotan media Korea. Megawati Hangestri kembali menarik perhatian media Korea setelah menjalani musim keduanya bersama Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Setelah sempat bermain di Proliga 2024, Megawati kembali ke tim Red Sparks dan langsung bergabung saat mereka menjalani laga pramusim di Taiwan. Namun, debut Mega di Red Sparks musim ini baru dimulai pada ajang KOFO Cup 2024 yang berlangsung dari 9 September hingga 6 Oktober. Dalam turnamen KOFO Cup, Red Sparks memperkenalkan 3 pemain baru, yakni Vanja Bukilits, Megawati Hangestri, dan Pyo Sung-ju. Kehadiran mereka membawa perubahan signifikan pada performa tim, membuat Red Sparks tampil impresif sepanjang turnamen. Pyo Sung-ju, salah satu pemain baru tersebut, memberikan pujian khusus kepada Megawati. Musim lalu saya berhadapan dengannya, dan Mega adalah pemain yang sulit dihentikan. Kini, saya merasa lega karena dia berada di pihak kami, ungkap Pyo Sung-ju usai pertandingan perdana KOFO Cup 2024. Tidak hanya itu, Pyo juga menilai Megawati sebagai pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Dia adalah atlet voli yang hebat. Saya sempat mengatakan padanya bahwa dia bisa bermain lebih baik lagi, lanjutnya. Pyo bahkan mengingat momen ketika Megawati menyambutnya dengan pesan singkat setelah transfernya ke Red Sparks diumumkan. Pesan itu sangat berarti bagi saya, dan saya berterima kasih atas sambutannya, katanya. Pernyataan Pyo ini relevan dengan sorotan media Korea terhadap sikap Megawati yang dikenal ramah dan suportif. Sikap tersebut tidak hanya terlihat dalam sambutan hangatnya kepada Pyo, tetapi juga dalam kontribusinya di lapangan. Megawati berhasil membawa Red Sparks menjadi salah satu tim dengan serangan paling tangguh di Liga Korea. Hingga saat ini, ia telah mengumpulkan 60 poin dari 3 pertandingan awal, menempatkannya di peringkat ketiga daftar pencetak skor tertinggi sementara musim ini. Suwon Hyundai EC Hillstate berpotensi tumbang saat menjalani laga sulit yang salah satunya melibatkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 kian memanas tatkala memasuki paruh kedua yang akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2025 mendatang. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjadi tim yang paling mencuri perhatian saat kompetisi menuntaskan paruh pertama pada akhir tahun 2024. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tersebut baru mengulang rekor kemenangan terpanjang mereka dalam satu musim. Ya, Red Sparks mengulang pencapaian pada musim 2008 hingga 2009 karena sudah membukukan total 8 kemenangan secara beruntun.
Tidak bisa dipungkiri bahwa rekor menawan dari tim yang dilatih Ko Hee-jin tersebut tidak bisa dilepaskan dari performa pemain asing mereka. Adalah Megawati dan Vanja Bukilic yang disebut-sebut sebagai duo maut yang beraksi di pentas Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pasalnya, kedua pemain tersebut sama-sama berada di peringkat 5 besar top skor sementara dengan kolaborasi mereka yang nyaris menyentuh 1000 poin. Di sisi lain, Megawati berada di peringkat ketiga top skor dengan menorehkan total 404 poin hingga sejauh ini. Sedangkan Bukilic, dia berada tepat di bawah pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut dengan raihan 397 poin. Sangarnya Red Sparks tentunya menjadi alarm bagi tim-tim lainnya, salah satunya adalah Suwon Hyundai EC Hillstatte. Tim yang menyandang label sebagai juara bertahan itu menjadi salah satu korban keganasan Megawati dan kawan-kawan pada putaran ketiga lalu. Jalan Hillstatte pada putaran ketiga memang tidak mudah lantaran mereka bahkan juga sempat dikalahkan Gwangju I Pepper Savings Ban. Dengan penampilan yang masih angin-anginan meski sebagai juara bertahan, salah satu media Korea Selatan. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi bisa berjumpa dengan salah satu pemain Vietnam Tran Thi Bich Thuy saat membela Red Sparks menghadapi GS Chalters pada lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan. GS Chalters yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan merekrut Tran Thi Bich Thuy pada tengah musim. Pemain timnas voli putri Vietnam itu sudah diperkenalkan secara resmi oleh tim asal ibu kota Korea Selatan tersebut. Tran Thi Bich Thuy menandatangani kontrak jangka pendek dengan GS Chalters, yakni hanya 3 bulan saja hingga musim reguler Liga Voli tuntas pada Maret 2025. Jika semua persyaratan lengkap dan secara fisik serta teknik tidak ada kendala, maka pemain berposisi middle blocker itu akan tampil saat di Gymnasium Seoul saat GS Chalters menjamu Red Sparks pada 10 Januari. Pertandingan tersebut merupakan laga pertama GS Chalters dan Red Sparks pada 2025 sekaligus menandai duel pembuka pada putaran keempat bagi kedua tim. GS Chalters sedang morat-marit dan hanya meraih 1 kemenangan dari 18 kali berlaga dari putaran pertama hingga putaran ketiga musim ini. Tim yang dimotori Giselle Silva itu seperti kehabisan bensin menjalani musim ini. Selain ditinggal Kang Sophie serta cedera yang dialami Stephanie Wheeler, pemain-pemain seperti Kim Jo Hyung, Choi Ga-eun, dan Kwon Min-ji tidak berada dalam performa terbaik. Sedangkan Red Sparks saat ini ada di peringkat ketiga Liga Voli Korea dan sedang berada dalam tren apik lantaran selalu meraih kemenangan sejak akhir November atau selama 8 pertandingan. Red Sparks menorehkan kemenangan 3-0 saat berjumpa GS Chalters pada putaran pertama. Skor tipis 3-2 jadi hasil akhir pada putaran kedua, dan laga terakhir kedua tim pada Desember berakhir dengan kemenangan Red Sparks 3-1. Megawati sudah mengumpulkan 72 poin dari 3 laga melawan GS Chalters musim ini. Pada pertemuan pertama, atlet asal Jember itu menorehkan 16 poin. Perolehan angka Megawati melawan GS Chalters menanjak menjadi 23 poin pada laga kedua, dan 33 poin pada pertemuan ketiga. Vanja Bukilic merendah saat terus-terusan dipuji berkat pengorbanannya mengubah posisi dari opposite menjadi outside hitter Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kerja keras Bukilic sejak menjadi keluarga Red Sparks dalam mengarungi Liga Voli Korea musim ini benar-benar berimbas besar. Duetnya dengan Megawati Hangestri sukses menjadi kunci utama serangan Red Sparks yang bombardir. Mereka berdua kompak meramaikan 4 besar daftar top skor Liga Voli Korea, menunjukkan betapa signifikannya serangan mereka dalam membantu skuad berjuluk Red Force. Termasuk ketika peran Bukilic dan Mega yang krusial saat membawa tim asuhan Ko Hee-jin itu bangkit hingga mengganas di putaran 3. Red Sparks tak terkalahkan sepanjang putaran 3 dan telah mengemas 8 kemenangan beruntun. Selain Mega yang sukses jadi MVP putaran 3, peran Bukilic yang juga tak kalah penting jadi sorotan. Apalagi karena dia sejatinya merupakan pemain berposisi opposite hitter. Posisi tumpang tindih dengan Mega tentu tak bisa dihindari selain dengan mengubahnya sebagai outside hitter. Padahal jelas, pevoli asal Serbia itu tidak punya pengalaman sebagai outside hitter. Apalagi tugasnya juga akan jadi penerima receiver.
Namun ternyata, ada beberapa pertimbangan yang membuat Ko Hye-jin akhirnya lebih memilih Bukilic yang diubah posisinya. Yang paling utama adalah memaksimalkan kekuatan ofensif dia dari sisi outside hitter. Sebagai pelatih, Ko Hye-jin tampak melihat potensi besar Bukilic jika diarahkan di posisi tersebut.